Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ideyanti, NIM 053104991 dari program studi Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan praktikum tugas 1, di mana terdiri dari 5 soal, yaitu yang pertama, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan menggunakan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Kita visual akan berikut saat ini di dalam folder praktikum tugas 1. Sama public main seperti ini. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer. Kita deklarasikan karena akan membuat variabel dengan tipe data integer, maka integer ini penulisan tipe data integer yaitu menggunakan int, kemudian nama variabelnya tadi namanya jumlah baris. Misalkan kita isi jumlah barisnya 5. Kemudian kita akan tampilkan menggunakan fungsi sistem data prima. Baris variabel jumlah baris adalah pasti, kemudian kita panggil variabel jumlah baris yang sudah kita deklarasikan di atas, yaitu jumlah baris. Coba kita akan langsung. Untuk hasilnya di sini sudah ada sesuai dengan yang kita cetak dalam fungsi sistem out.println, di mana jumlah baris dari variabel jumlah baris adalah 5. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Jadi pada soal nomor 2 sama kita buat dulu file, kita beri nama tipe data 2. Di kelas tipe data 2 ini adalah nama kelasnya, kemudian public aktif kita akan memberikan
variabel kalimat baru, kalimat baru namanya menggunakan tipe data string. Karena kita akan mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data string, maka penulisannya adalah string seperti nama variabelnya, yaitu di sini kalimat baru, sama dengan untuk penulisan variabel dengan tipe data, isi variabel dengan tipe data string, kita menggunakan tanda petik dua, dan kita isi nilai dari variabel kalimat baru itu deklarasi tipe data string. Kita akan ambil data string yang kita simpan ke dalam variabel kalimat baru. Di sini isi dari variabel string kalimat baru dari variabel yang nama variabel string kalimat baru. Coba kita jalankan sekarang dulu. Ini sudah muncul, yaitu isi dari variabel string kalimat baru adalah deklarasi tipe data string. Kemudian untuk soal ketiga, yaitu buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka menggunakan tipe data integer yang berisi angka 7, 10, 20, dan 23. Ini tipe data harusnya itu tipe data tipe mendeklarasikan sebuah orang satu dimensi, mendeklarasikan orang satu dimensi bukan kita integer. Misalnya karena satu dimensi maka kita pakai kurung buka kurung tutup satu aja, dan nama variabel array satu dimensinya yaitu tadi 4 angka. Itu deklarasikan. Sekarang kita isi variabelnya 4 angka, ini integer, karena kita akan mendeklarasikan dengan angka 7, 10, 20, dan 23, yaitu berjumlah 4, di mana yang pertama untuk angka 7 itu ada mulainya indeks 0, karena array dimulai dari indeks 0. Kemudian kita isi
array. Untuk indeks ke-0 sama dengan 7. Kemudian untuk indeks ke-1 yaitu 10, indeks kedua 20, dan indeks ketiga itu 23. Selanjutnya untuk menampilkan isi dari array tersebut, kita menggunakan fungsi perulangan for. Lalu kita deklarasikan untuk variabel i mulai dari 0, kemudian di mana i kurang dari panjang dari variabel array 4 angka, dan i plus. Kemudian kita cetak arraynya menggunakan fungsi system.out.println. Ini kita coba program. Default hasilnya adalah 7, 10, 20, dan 23. Soal nomor itu, buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama alfabet menggunakan tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom seperti pada matriks berikut. Pada soal nomor 4 kita akan membuat data array 2 dimensi. Kita buat dulu nama tipe data 4, kelasnya tipe data 4, kemudian kita akan mendeklarasikan array 2 dimensi. Array 2 dimensi dengan dikasihkan dimensi menggunakan tipe data string dan ukurannya adalah 3 baris 3 kolom. Untuk pendeklarasian array 2 dimensi dengan tipe data string, yang pertama kita tulis tipe datanya terlebih dahulu, yaitu tipe datanya string. Kemudian untuk penulisan array 2 dimensi, karena 2 dimensi jadi fungsinya ada 2, yaitu untuk penulisan baris dan kolom. Nama variabelnya yaitu alfabet, kemudian string 3 baris dan 3 kolom. Selanjutnya kita isi masing-masing dari baris dan kolomnya dari variabel array alfabet, di mana untuk baris 0 dan kolom ke-0 itu adalah stringnya P. Kemudian kita lanjutkan untuk baris ke-0, kolom ke-1 terisi S. Baris ke-0, kolom kedua berisi N,
baris ke satu kolom ke nol, yaitu W, baris ke satu kolom ke satu, yaitu L, kemudian baris ke satu kolom kedua itu adalah B. Dan kita lanjut ke baris kedua kolom ke nol, kedua kolom ke satu, dan yang terakhir adalah di baris kedua kolom kedua. Selanjutnya kita akan menampilkan isi dari array dua dimensi. Untuk menampilkan isi array dari dua dimensi, kita menggunakan fungsi perulangan for, seperti yang digunakan pada array satu dimensi. Mana kita deklarasikan dulu untuk I itu mulai dari 0, nilai I kurang dari panjang dari alfabet, variabel array alfabet, kemudian I plus. Selanjutnya karena dia dua dimensi, maka kita akan panggil untuk yang kolomnya. Kita deklarasikan dengan sama menggunakan fungsi perulangan juga, menggunakan J sama dengan 0, kemudian J kurang dari panjang alfabet dari I, kita sudah deklarasikan di atas, I, kemudian C++. Selanjutnya adalah menampilkan hasil dari array dua dimensi tersebut ke dalam fungsi system.out.print. Di sini kita akan menggunakan system.out.print karena kan tidak pindah baris. Dimana panggil nama variabelnya array dua dimensinya itu alfabet, untuk kolom barisnya I dan kolomnya J. Dikarenakan coba kita hasil dari program. Di line 16. Oh, di sini kita lupa mendeklarasikan pada perulangan di mana I dan J.
akan tercetak isi dari array dua dimensi yaitu P, S, N, W. Jika kita ingin menjadikan seperti pada matriks berikut ini, maka kita perlu menambahkan spasi untuk berpindah baris. Jadi kita tambahkan fungsi sistem untuk berpindah. Begitu. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari arraynya sendiri itu kita tinggal setelah kita panggil untuk menampilkan isi arraynya menggunakan fungsi perulangan for untuk mengatur apakah dia pindah baris dan membuat spasi, kita perlu sesuaikan pada fungsi dalam sistem print. Untuk pindah baris kita bisa menggunakan fungsi sistem .out.println. Jika tidak pindah baris kita bisa menggunakan sistem .out.print. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 8, 23, 24, dan 16. Kita butuh data lagi. Di sini kelasnya tipe data 5. Karena kita akan membuat tipe data linked list, maka kita perlu mengimport library dari linked list tersebut. Kita membuat objek dari linked list tersebut. Di mana linked list misalnya untuk membuat objek dari linked list yaitu linked list terlebih dahulu fungsinya, kemudian karena kita menggunakan tipe datanya integer, maka kita masukkan tipe datanya itu integer, kemudian nama variabel dari linked list tersebut akan kita buat misal list angka. Kalau kita membuat objek dari linked list, kemudian kita akan menambahkan data atau elemen untuk mengisi objek dari linked list tersebut. Nambah.
data atau elemen ke dalam objek image. Untuk penulisannya, kita panggil variabelnya yaitu variabel dari link list yang sudah kita buat di atas, yaitu list angka dot add, kemudian kita masukkan nilainya, misalkan 26. Selanjutnya, misalkan 8, kemudian 23, kemudian 24, selanjutnya yaitu 16. Jika kita sudah menambahkan data atau elemen ke dalam objek link list, selanjutnya kita adalah memanggil atau menampilkan isi dari objek link list tersebut menggunakan fungsi sistem print. Nah, kita panggil nama variabel link listnya yaitu list angka. Berikut adalah hasil dari tipe data link list yang sudah kita buat ke dalam variabel link list yang bernama list angka, di mana yang berisi elemen atau data di dalam objek link list tersebut ada 26, 8, 23, 24, dan juga 16. Sekian hasil dari praktikum tugas 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.